Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Para termol-termol itu ya nangis berjamaah begitu. Menahan tangis yang begitu dalam begitu kan ya. Termasuk siapa ya, Andi Azwan ya, Adi Dermawan begitu kan ya, si Rifai ya, nampaknya menghibur diri. Nampaknya menghibur diri begitu kan ya. Jokowi ya harus ya lapor ulang ya. BAP-nya membingungkan. Waduh. Ngeri. Siapa yang tidak ketawa coba begitu kan ya. Andi Aswan ada menampilkan muka yang sangat kecewa begitu. Dia tercengang begitu kan. Dia tercengang. Kok bisa ya dikabulkan ya? Apa namanya, ekspresi dari Dokter Tifa begitu kan. Ada apa ini kok dikabulkan? Nah, orang banyak kan apa namanya bertanya-tanya begitu kan. Nah, dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu ya? Sekarang ini banyak narasi-narasi di berbagai media sosial ya yang kemudian mengatakan bahwa lah akhirnya Jokowi kalah dong begitu kan. Akhirnya Jokowi kalah. Masa ya eksepsi Dokter Tifa sudah dikabulkan begitu kan ya, dan bahkan Jokowi makin ketar-ketir di situ begitu ya. Ada alasan apa yang kemudian bisa memenangkan lagi begitu kan, walaupun ini pra peradilan begitu, tapi kan dari pra peradilan dari awal sejak sudah menang, ini kan pertanda bahwa Dokter Tifa kan dengan Roy Suryo bisa saja nanti bebas begitu kan ya, tinggal tunggu saja apa namanya Roy Suryo begitu kan ya. Roy Suryo, Dokter Tifa kan sudah dikabulkan apa namanya eksepnya begitu kan ya, eksepsinya begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu. Coba kita tonton bagaimana kekecewaan Andi Azwan. Coba kita tonton dulu ya. Terus terang buat saya dan juga mungkin yang lain ini agak terkaget-kaget juga sebetulnya ya, bahwa putusan selah itu bahwa semuanya itu diterima ya. Putusan selah dari terdakwa itu sebetulnya poinnya itu adalah mengenai pasal-pasal yang dipermasalahkan bahwa itu obscure gitu loh. Bahwa pasal-pasal yang di dalam dakwaan itu tidak jelas ya. Dan Sudah diakui bahwa pasal-pasalnya ya dikatakan bahwa tidak jelas ya. Mau mempertahankan lagi bagaimana begitu? Apakah Jokowi mau melaporkan lagi? Aduh. Kan ini kan pertanda bahwa apa yang dilaporkan Jokowi kan pelin-pelan pada akhirnya begitu. Ya, BAP-nya kan di situ yang dibaca begitu. Nah. Ya, ingin semuanya masuk apa namanya masuk penjara semua begitu kan? Ya, dengan cara-cara seperti itu. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Seharusnya Jokowi tunjukkan ijazahnya, selesai sudah. Ya, kalau asli ya suruh teliti begitu kepada para ahli begitu kan, ya. Kalau asli kan Roy Suryo masuk penjara begitu. Tapi kan kita lihat saja perlawanan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bikin panik seorang Jokowi. Bikin panik kubu Jokowi begitu kan. Ya, ini bisa saja nangis berjamaah di situ gitu. Aduh, ngeri. Coba kita tonton lagi ya. artinya ini bukan berarti bahwa saudara terdakwa ya, yang mungkin sekarang mau bebas ya, saudara Tifa, Dokter Tifa itu adalah yang dikatakan bebas secara murni. Tidak itu ya. Karena jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 74 ya, ayat 2 itu bisa mengajukan perbaikan pasal-pasal yang didakwakan yang dianggap ambigu oleh majelis hakim sehingga ini obscure gitu. Jadi untuk putusan selah itu dari saudara Dr. Tifa itu diterima. Nah, mau melaporkan apa lagi begitu kan? Kalau pasal-pasalnya sudah tidak jelas arahnya kemana, ambigu begitu kan?
walaupun ya JPU jaksa penuntut umum memberikan dan bisa memilah begitu mana pasal-pasal yang bisa mengenakan itu begitu, tapi kan kita lihat saja. Ya sekarang ini Jokowi ya secara tidak langsung ya harus merevisi itu begitu. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang begitu, orang kan sudah cerdas ya. Orang sudah cerdas begitu ya. Makanya orang-orang di luar sana banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial itu mengatakan bahwa wah ini kalau sudah seperti ini kan sudah diterima accept-nya begitu, FCC-nya begitu kan ya. Maka kemudian orang akan melihat. Nah, eksepsi dari yang kemudian dilakukan oleh Dr. Tifa ini menandakan bahwa semuanya sudah gugur karena ini sudah dikabulkan. Artinya apa? Artinya Jokowi harus merevisi ya dengan pasal-pasal apa yang bisa mentersangkakan itu karena ini dianggap ambigu. Nah, sekarang banyak ya di berbagai media sosial itu para kubu Jokowi sudah mulai kehilangan arah begitu kan ya, sudah mulai tidak respect lagi dengan ijazah ini. Kenapa? Karena sudah majelis hakim sudah 2 kali memutuskan begitu kan. Diterima, dikabulkan dan sebagainya begitu dengan pra peradilan yang kedua ini mau lanjut ketiga begitu ya. Kalau lanjut ketiga ini ngeri bos ya. Ya. Andi Darmawan saja sudah tidak berkutik begitu. Coba kita tonton. Oke. Perkara ini tidak bisa baik, dilanjutkan. itu secara teknisnya akan seperti itu. Bagaimana Bang Ade? Ya, kalau jangan lemes dong Bang Ade. Kayaknya agak lemes hari ini. Saya tidak lemes, saya justru bersemangat. Biasanya Kenapa? Bersemangat, Karena berapi-api dari awal. kita senang karena jaksa bisa memperbaiki dakwaan tersebut. Nah, Ade Darmawan lemes, tidak berkutik. Bagaimana tidak ketawa kalau sudah seperti ini begitu kan ya. Saya diingatkan berkali-kali begitu ya oleh subscriber, Bang, ketawanya itu dikurangi Bang ya, ketawanya itu. Bagaimana tidak ketawa kalau sudah seperti ini begitu. Andi Aswan, Adi Darmawan ya, Sri Fai juga lemes begitu kan ya, dan mengakui bahwa apa yang kemudian disampaikan di situ nampaknya undang-undangnya begitu kan ya, ambigu begitu. Dan itu ya eksepsinya dari Roy Suryo ini diterima karena memang ya majelis hakim mempertimbangkan bahwa ini ada keraguan-keraguan yang sangat-sangat luar biasa dan bahkan ambigu begitu kan ya, ambigu. Nah, bahwa ya ini mengatakan bahwa kaget begitu kan ya, Andi Aswan ini kaget sebetulnya begitu bahwa putusan itu bahwa semuanya itu diterima kabarnya begitu kan ya. Kalau sudah diterima ini kan terkaget-kaget begitu kan. Ya, pasal-pasal itu ternyata begitu kan yang dipermasalahkan itu dinilai ya obscure ya, artinya begitu tidak jelas begitu kan. Arahnya kemana, yang penting melaporkan. Ya kan ada kuasa hukumnya sebenarnya begitu kan, kemana kuasa hukumnya itu. Dan itu yang menjadi pertanyaan bagi kita begitu kan ya. Memang ini sangat-sangat disayangkan begitu kan. Laporan ini harus Jokowi bolak-balik Jakarta begitu kan, tidak pernah datang di pengadilan, tapi Jokowi juga repot ini. Sudah bayar mahal-mahal begitu kok seperti ini. Aduh, ngeri Mas. Coba kita tonton bagaimana kekecewaan para pendukung Jokowi seperti ini. Karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure legal, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya yang disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara ini. Perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Nah, inilah yang kemudian ya yang diungkapkan oleh si Rifai begitu kan. Ya, nampaknya Andi Aswan lemes banget.
Nampaknya Andi Azwan lemes begitu kan. Ya, inilah pada akhirnya orang-orang muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan ya. Coba kita baca dulu ya komentar-komentar netizen karena ini banyak sekali komentar-komentar. Bang, coba dong sekali-kalilah baca komentar-komentar orang, Bang. Saya sudah tidak sabar juga begitu kan ya. Coba kita baca dulu komentar-komentar dari netizen ya. Ini ketua relawan ya Jokman atau Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan merespon ikhwal keputusan Majelis Hakim Pengadilan ya PN Jakarta Timur yang menerima ya eksepsi terdakwa Tifa Fauzia atau Dr. Tifa begitu dalam perkara pencemaran nama baik. Nah, komentar netizen apa begitu kan ya. Coba ini baca komentar netizen. Ngeri bos ya. Saya aja mau membaca itu ngeri-ngeri sedap begitu. Termol gak kasihan sama jaksa yang harus menghadirkan bukti primer di persidangan. Mau cari kemana ini? Ini ya kayaknya nggak terima. Ya silakan pakai rok mini bawakan cerai. Aduh. Oi, cepetan perbaiki, dilanjutkan di persidangan ya. Tunggu kehadiran ya sang ngibul beserta. Itu. Ini salah satu komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini ya. Pasal 174 ya ayat 1 dan 2 KUHP baru ya pasal 174 ayat 1 putusan pemberian ganti rugi berbentuk penetapan. Pasal 174 ayat 2 penetapan sebagai dimaksud ada ayat 1 memuat dengan ya lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. Azwan. Azwan apa Azbun kata komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali komentar-komentarnya begitu. Saya tidak bisa membacakan satu persatu. Artinya apa? Secara keseluruhan dari komentar itu kalau kita simpulkan adalah bahwa laporan apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi, ya laporan dari seorang Jokowi begitu kan ya, oleh penuntut umum atau JPU di situ begitu melihat bahwa ini menandakan ada sesuatu keraguan ya. Dalam keraguan itu dalam dalam hukum ya dianggap tidak jelas begitu kan ya atau dinilai sebagai obscure ya dan di situ oleh jaksa penuntut umum begitu kan masih disuruh perbaikan begitu kan pasal-pasal yang dianggap ya obscure ya oleh majelis hakim. Artinya apa? Artinya masih ada revisi. Kalau mau direvisi lagi, mau direvisi bagaimana begitu kan? Karena itu sudah mentok laporannya. Kalau ini adalah pencemaran nama baik Undang-Undang ITE dengan KUHP yang baru, maka Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu kan tidak bisa ditahan. Ya, ini kan senada apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman Partai Gerindra begitu kan, ya. Dan sekarang kita lihat saja pembuktiannya begitu. Ini akan semakin memakan waktu yang sangat banyak begitu kan. Dan kabarnya seorang Jokowi ini ketar-ketir panik begitu kan akan terbang ke Jakarta begitu kan ya. Mungkin akan memberikan sebuah keterangan begitu kan ke para lawyer-lawyernya begitu. Bagaimana tidak panik kalau sudah seperti itu begitu ya. Nah, Majelis Hakim PN Jakarta Timur ini ternyata sudah mengabulkan perlawanan atau eksepsi Tifa ya Dr. Tifa. Dengan dikabulkan eksepsi maka dakwaan terhadap Tifa ini batal demi hukum dan sidang perkara ya dihentikan ya. Setelah diterima eksepsi ini, hakim mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Artinya apa? Artinya ini kan pra peradilan. Kalau toh pra peradilan ini semuanya eksepsinya dikabulkan atau diterima dan bahkan ada pasal-pasal yang dilaporkan obscure di situ atau tidak jelas, ambigu, maka Jokowi ya melaporkan kembali begitu kan. Walaupun secara tidak langsung ada revisi-revisi yang akan diterima oleh jaksa penuntut umum. Nah, persoalannya adalah Jokowi mau nggak begitu kan memperbaiki itu.
Kalau memperbaiki lagi, dipersidangkan lagi, masuk di pra-peradilan, kalau itu dikabulkan atau ditolak begitu, maka keuntungan yang sangat-sangat luar biasa dari Dr. Tifa dan Roy Suryo pada akhirnya. Aduh. Ya, mau bagaimana lagi begitu kan? Ya, mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu begitu. Kekecewaan Andi Aswan itu sudah kelihatan sekali begitu. Kok bisa, Bang? Gak tahu, wallah alam. Coba kita lihat saja. Coba kita lihat saja ini kekecewaan Andi Koreksi Aswan. pasal-pasal, ya, entah nanti mau menggunakan kuhap lama seluruhnya atau kuhap baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favorio ya, mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal ini dilakukan koreksi oleh majelis, pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menyempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Nah, ya. Nanti kalau sudah masuk persidangan ya tunggu aja begitu kan ya. Ada masuk akal juga begitu kan, bahwa di pra-peradilan ini harus kita lihat begitu. Tapi kita lihat saja bahwa apa yang kemudian pernah disampaikan oleh Ahmad Husainuddin. Ahmad Husainuddin itu mengatakan bahwa ya nggak usah pra-peradilan, langsung ya ke tahap pengadilan begitu. Kalau di tahap pengadilan itu berlanjut ya, saya rasa benar juga Ahmad Husainuddin mengatakan bahwa pada akhirnya ya, kalau eksepsi ini bahwa yang ditersangkakan itu tidak jelas, maka kemudian kan bisa saja di pengadilan itu diputuskan oleh pengadilan ya, oleh hakim, bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kan bisa bebas juga begitu kan. Ya, semuanya bebas walaupun melakukan pra-peradilan atau tidak, tapi dengan kuhap yang baru Roy Suryo dan Dr. Tifa ini kabarnya tidak bisa ditahan. Ngeri kan? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.